logikanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, simpati itu harusnya pada korban, bukan pada penyerang. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita mau bersimpati, mau memberikan komentar, harusnya either meminta Rusia menghentikan serangan, atau kita bersimpati pada Ukraina. Tidak ada pilihan lainnya harusnya. Hai, kembali lagi di Kavita Channel di edisi podcast Ngobrol A to Z. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang pengamat kawasan Rusia dan Eropa Timur, sekaligus juga pengajar di Departemen HI Universitas Erlangga, dan saat ini sedang menempuh S3 di Johannes Kite Institute of Political Studies di University of Tartu, Estonia. Nah, ini adalah Mas Radityo Dharma Putra. Hai Mas, apa kabar? Hai Mbak Vita. Baik, kabar baik. Ini saat ini lagi di Estonia ya Mas ya? Ya betul, saya lagi di Tartu, di Estonia, kota kecil yang 90.000 orang penduduknya. Wow, itu di Eropa Timur ya berarti ya? Berbatasan langsung dengan Rusia, utara. Oh gitu, iya. Berarti saat ini Mas sedang PhD ya di Estonia. Kira-kira mengambil studi apa Mas? Dan apa bisa diceritain nggak sih? Maksudnya di sana mengambil studi apa? Kemudian apakah beasiswa atau gimana? Saya mengambil program doktoral di Johannes Institute of Political Studies. Kebetulan studi saya fokusnya ke politik luar negeri Rusia di Asia. Jadi hubungannya dengan Cina, hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara, Vietnam, dan Indonesia. Jadi saya fokusnya, dari dulu sebetulnya fokusnya ke politik luar negeri Rusia. Cuman, kalau awalnya saya fokus ke politik luar negeri Rusia pada saat S1, pada saat S2 saya lihat Rusia dan Cina. Sekarang saya lihat Rusia, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Kalau beasiswanya, kalau yang S3 ini saya dapat dari universitas. Jadi memang kalau di Eropa Timur sini mirip-mirip dengan negara-negara Nordik. Kita dianggap sebagai peneliti universitas, lalu kita dibayar oleh universitas. Jadi kuliahnya gratis dan kita dibayar universitas. Itu berarti LPDP ya Mas ya? Atau apa? Enggak. Jadi saya nggak dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, saya dapatnya dari universitasnya. Oh beda. Oh dari memang bahkan bukan dari pemerintah Estonia, itu dari universitasnya. Berarti universitas Tatunya tadi ya? Bukan dari. Oh, menarik. Jadi berarti ada juga ya beasiswa yang dikeluarkan oleh universitas tujuan gitu ya. Saya baru tahu juga sih ini. Ada. Banyak kok di banyak tempat, terutama di negara-negara ini ya, negara-negara Nordik, seperti Swedia, Finlandia, itu kalau sudah S3 terutama, mereka memberikan beasiswa dari universitas. Kalau S2, sedikit jumlahnya, walaupun ada ya. Teman-teman yang S2 di sini juga beberapa dapat beasiswa dari universitas. Tapi jumlahnya memang sedikit dan seleksinya sangat ketat. Wow. Karena kan jumlah yang mereka bisa kasih cuma sedikit ya, karena uangnya universitas juga terbatas. Iya. Berarti Masnya di Estonia itu harus menguasai, ada bahasa-bahasa tertentu nggak sih yang harus dikuasai gitu? Enggak juga, bahasa Inggris di Estonia semua orang bisa bahasa Inggris, most people ya, rata-rata bisa bahasa Inggris. Tentu kalau kita bisa bahasa Estonia sedikit-sedikit cukup membantu. Kalau kita bisa bahasa Rusia sedikit-sedikit juga cukup membantu. Karena Estonia ini dalam setiap dokumennya selalu 3 bahasa. Jadi bahasa Estonia, bahasa Inggris, dan bahasa Rusia. Dan bahasa Inggrisnya juga tidak harus yang bagus-bagus banget, karena ya kita tahulah negara ini kan bukan negara yang berbahasa Inggris ya aslinya. Jadi mereka nggak terlalu meminta kita harus IELTS-nya berapa yang tinggi sekali. Kira-kira nih Mas ya, ini kan Mas ngambil studi kajian Eropa Timur ya. Orang kan di Indonesia jarang sekali yang tertarik untuk mengambil studi kajian Eropa Timur. Nah, kalau Mas Radit sendiri, kira-kira alasan tertarik untuk mengambil studi kajian Eropa Timur ini kenapa? Boleh diceritain nggak, Mas? Saya punya alasan personal dan alasan yang lebih profesional. Kalau alasan personal, memang dari dulu sejak S1,
saya tertarik dengan ilmu HI dan bahasan-bahasan soal politik luar negeri itu karena saya sering baca novel. Wow. Novel Perang Dingin. Jadi novel-novel pertempuran antara Amerika Serikat dengan Rusia waktu itu ya, dengan Uni Soviet. Jadi dari situ saya sudah tertarik tentang Rusia sebetulnya di awal. Lalu saya nulis skripsi juga tentang Rusia. Saya lalu S2 di Glasgow dan di Tartu. Saya ambil Eropa Timur dan Rusia. Jadi waktu itu saya sempat belajar banyak soal kondisi di Eropa Timur, di Asia Tengah, di Eropa Tengah, di negara-negara Baltik, dan di Rusia pastinya. Dari situ sih ketertarikannya. Nah, kenapa kok saya akhirnya jadi tertarik secara profesional untuk mendalami ini ya? Karena seperti yang barusan Mbak Vita bilang sih, di Indonesia kayaknya masih jarang. Saya tahu ada beberapa yang lulusan Rusia, banyak juga di Indonesia. Cuman saya masih jarang lihat tulisan-tulisannya yang banyak di media soal Rusia atau banyak jurnal-jurnal tentang Rusia. Jadi dari situ saya bilang kayaknya masih belum banyak deh. Ini peluang pasar kira-kira gitu ya. Kalau dihitung-hitung kayaknya belum ada yang meneliti ke sini. Saya ambillah gitu. Dan saya sekarang baru nyadar bahwa ternyata memang sedikit ya orang-orang yang belajar tentang kawasan sini ketika ada krisis begini baru deh kelihatan bahwa ternyata banyak. Berbicara tentang krisis nih Mas ya, saya tertarik sekali ketika membaca tulisan Mas Radit nih yang ada di media Indonesia yang judulnya Agresi Rusia ke Ukraina, Justifikasi Putin dan Konsekuensinya. Saya melihat Mas Radit ini, kalau saya boleh kasih komentar ya, agak anti mainstream nih pemikirannya gitu ya. Soalnya soalnya beberapa isu-isu santer yang terdengar di telinga saya, khususnya di Indonesia gitu kan, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Mas Radit sampaikan di media Indonesia gitu ya, terutama dengan apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu konflik Rusia dan Ukraina ini, selalu dihubungkan dengan NATO ya. Banyak sekali wacana-wacana NATO yang dikembangkan. Nah, sementara saya ngelihat di opini ini tuh Mas Radit berpijak dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau saya boleh tanya nih ya Mas ya, menurut Mas Radit gimana sih gambaran kondisi konflik Rusia dan Ukraina ini menurut pandangan Mas Radit dari dekat? Karena Mas Raditnya saat ini berada di Estonia yang notabene sangat dekat sekali dengan Rusia. Iya. Sorry. Kenapa saya menulis artikel itu dan kenapa akhirnya menjadi seakan anti mainstream gitu ya? Karena memang ketika saya sempat diajak diwawancara beberapa kali, lalu saya baca banyak komentar ahli di Indonesia, juga komentar netizen, itu perspektifnya sangat tidak balance menurut saya, sangat tidak seimbang ya. Jadi tidak ada yang mencoba melihat dari sudut pandang negara-negara di kawasan. Seakan-akan konflik ini itu hanya antara Rusia dengan negara-negara besar seperti NATO dan Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan orang-orang melupakan bahwa di kawasan ini ada negara yang terkena dampak konflik, ada yang lagi diserang dan ada yang terkena dampak konflik. Jadi itulah kenapa sebetulnya saya sampaikan itu sama sekali tidak baru. Kalau dalam konteks diskusi dari teman-teman di kawasan sini, ahli-ahli yang memang ahli kawasan Rusia, Eropa Timur, pembimbing saya, orang Rusia juga, dosen-dosen saya di sini banyak yang orang Rusia juga. Kita sering sekali berdiskusi tentang ini, dan bahasan yang saya sampaikan itu sama dengan apa yang mereka sampaikan ke kita, yang kita diskusikan. Makanya saya heran begitu lihat di Indonesia, kok berkebalikan ya narasinya. Nah, makanya kemudian menurut saya penting untuk melihat itu, jadi dari sudut pandang situasi yang terjadi sebenarnya di kawasan itu seperti apa. Itu sih yang pertama ya. Terus kalau pertanyaannya tadi, kondisi konfliknya seperti apa, yang menurut saya penting digarisbawahi adalah konflik ini atau invasi Rusia ke Ukraina ini menyebabkan dampak yang tidak saja dampak politik di level kawasan ya, jadi dampak seakan-akan ada konflik antara NATO dengan Rusia, lalu ada perang yang kita lihat di media, tapi yang jarang sekali dipotret oleh media kita, terutama di Indonesia, adalah dampak kemanusiaannya, terutama di yang dirasakan oleh orang-orang di sini ya. Saya cuma bisa berangkat dari apa yang saya lihat teman-teman saya dari Ukraina di sini, betapa mereka yang ngobrol dengan saya kemarin
wajahnya itu sedih betul ya. Jadi saya nggak bisa membayangkan sedang sekolah di sini, tiba-tiba mereka harus, baru saja ada yang pulang dari Ukraina itu ya, habis selesai liburan, pulang ke Tartu untuk studi lagi, lalu mereka nggak bisa telepon dengan orang tuanya, ada orang tuanya yang sulit dikontak, lalu ada yang ada imigran dari Afghanistan yang baru saja, ini menarik ya, ada imigran dari Afghanistan, bukan imigran juga, pencari suaka, dari Afghanistan yang lari ke Ukraina, lalu diterima di Estonia, keluarganya masih terjebak di Ukraina, dan sekarang posisinya mereka ada di tengah-tengah konflik. Ini yang mungkin perlu kita, perlu dipahami juga oleh teman-teman di Indonesia, bahwa kita bisa berdiskusi tentang apapun yang terjadi dari sudut pandang orang Indonesia yang jauh di sana, yang tidak kena dampak ya. Tapi yang terjadi saat ini di kawasan itu adalah sudah paling tidak sudah 500.000 refugee, pengungsi di banyak negara di Eropa Timur, di Polandia, di Rumania, Moldova, di negara-negara Baltik itu sudah mulai menerima pengungsi. Tempat tinggal saya ini di dormitori atau di asrama mahasiswa itu juga sudah disiapkan untuk menjadi tempat pengungsi. Sudah ada demonstrasi besar di kawasan tentang ini. Jadi itu dampak kemanusiaannya, dampak yang menurut saya paling penting ya sekarang. Terlepas dari apakah konfliknya, kita bisa menganalisis banyak ya, dari konfliknya, bisa dianalisis dari NATO, bisa dari sudut pandang Rusia, sudut pandang Ukraina. Tapi yang menurut saya krusial adalah yang itu. Krisis ini menimbulkan dampak kemanusiaan. Jadi bukan saja dampak kemanusiaan, tidak hanya untuk masyarakat Ukraina, tapi untuk masyarakat sekitar. Memang dampak langsung itu sangat dirasakan ya oleh masyarakat Ukraina ya, terutama ya, mungkin masyarakat Ukraina yang mungkin tidak berada di daerahnya tapi tetap dapat merasakan dampaknya. Nah, apakah kemungkinan akan terjadinya migrasi ke daerah-daerah lain? Maksudnya seperti kalau kita lihat ya, ada kasus perang di Suriah, di Afghanistan yang menghasilkan krisis sosial yang berkepanjangan. Apakah memungkinkan akan terjadi hal seperti itu, Mas? Atau hanya eksodus sementara? Kalau menurut Mas Radin, ini bahasanya cukup sulit ya, karena tentu kita bahas ini cuma eksodus sementara. Tapi kalau melihat bagaimana teman-teman dari Ukraina, lalu teman-teman saya di sini ya, termasuk yang ada di sini, itu sudah siap untuk pulang ke Ukraina untuk bertempur. Lalu sudah ada puluhan ribu warga Ukraina di Eropa yang juga pulang ke Ukraina untuk melawan Rusia di sana. Dan melihat resolve atau semacam daya juang dua pihak ya, terutama yang saya soroti dari Ukrainanya, karena mereka yang sedang diserang. Jadi mereka pasti akan berusaha mempertahankan diri, kalau perlu sampai mati. Kalau istilah teman-teman saya di sini, mereka tidak akan menyerahkan sejengkal pun. Kalau sampai berlarut-larut, ya harus berlarut-larut. Mereka siap melakukan itu. Saya nggak tahu apakah nanti faktanya akan betul berlarut-larut ya. Tapi kalau dari mereka mengatakan bahwa mereka sudah siap, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga bilang begitu, sudah siap untuk sampai mati. Jadi jangan pernah percaya bahwa Ukraina akan menyerah, karena Ukraina tidak akan pernah menyerah. Kata dia begitu kan ya. Dan itu menurut saya gambaran yang nyata, karena di Ukraina tidak mungkin menyerah, sementara Rusia juga tidak mungkin mundur. Dalam konteks ini kita perlu memahami bahwa Putin ketika memutuskan untuk berperang atau menginvasi, sebetulnya menurut saya sedang dalam posisi yang saya tidak tahu apakah ini bisa dikatakan tidak rasional. Karena sebelumnya ketika mereka menaruh perbatasan atau menambah jumlah pasukannya di perbatasan Ukraina sejak tengah tahun kemarin sebetulnya, itu banyak analis termasuk saya berpikir, oke, itu kan biasa ya, Rusia menggertak, dia minta keinginannya dipenuhi, dan sebenarnya sudah mulai ada negosiasi, sempat mau ada pertemuan bilateral atau summit antara Presiden Putin dengan Presiden Biden dari Amerika Serikat, antara Menteri Luar Negeri Lavrov dengan Menteri Luar Negeri Blinken Amerika Serikat juga, lalu
Menteri Luar Negeri Inggris sudah sempat berkunjung ke Moskow untuk diplomasi langsung. Presiden Prancis juga sempat berkunjung ke sana. Jadi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan untuk meredam situasi. Jadi orang tidak mengira bahwa tiba-tiba loh hanya dalam waktu satu memutuskan untuk masuk. Dan kalau dalam posisi sekarang dia tidak mungkin mundur, karena kalau dia mundur dia kalah, malu dia. Dan kalau dipermalukan itu sesuatu yang lebih penting, lebih besar untuk lebih dampaknya terlalu besar untuk pemerintahan Rusia ya. Karena bisa jadi nanti masyarakat akan bertanya, tentara itu akan bertanya, kelompok-kelompok nasionalis akan bertanya, akan menggoyang wibawa Putin. Dia tidak mungkin mundur. Sudah istilah kita biasanya kalau sudah menghunus pedang itu nggak mungkin disarungkan. Jadi dia yang mulai. Dan dia kalau istilah lainnya mungkin dia Goliatnya kan ya. Dia yang besar, dia punya tenaga yang pasukan yang besar. Kalau sampai dia kalah dan dia mundur, itu lebih memalukan. Jadi dalam Ukraina tidak mau mundur, Rusia tidak mau mundur, ya kemungkinan ini berlarut-larut sangat tinggi. Nanti mungkin Ukraina akan, kalau secara logika kan pasti akan jatuh suatu titik ya, akan kalah karena memang perimbangan kekuatannya tidak menguntungkan bagi Ukraina. Tapi yang kalah kan pemimpinnya, pemerintahannya. Masyarakatnya ada 44 juta. Bisa membayangkan akan menguasai 44 juta orang itu. Dan mungkin sekarang sudah berkurang karena banyak yang mengungsi ya. Tapi mayoritas akan tetap ada di Ukraina. Bagaimana dia bisa membayangkan akan menguasai itu? Jadi menimbulkan konflik yang berkepanjangan sangat mungkin. Itu, Mbak, menurut saya. Apakah benar ini akan menciptakan perang dunia ketiga? Karena narasi yang berkembang seperti itu kan, maksudnya mengarah ke sana. Apakah memungkinkan gitu, Mas? Kalau menurut Mas Radit sendiri? Tentu saya sebagai orang yang tinggal di sini dan memahami betul kondisi kawasan ini tidak berharap itu terjadi. Itu satu. Tapi harapan kan pasti tidak selalu sama dengan realita. Realitanya sampai detik ini sepertinya tidak akan terjadi karena NATO juga tidak akan gegabah untuk mengirimkan pasukan atau berkonfrontasi langsung. NATO dan pemimpin-pemimpinnya sudah mengatakan bahwa dia tidak akan turun langsung, tidak akan mengirim pasukan, tidak akan mengirim pesawat dalam konteks bahwa NATO yang akan masuk begitu. Dia juga bilang bahwa tidak akan menggunakan zona larangan terbang untuk pesawat-pesawat militer Rusia di Ukraina. Jadi karena kalau zona larangan terbang itu berarti nanti kalau ada pesawat Rusia, NATO bisa tembak jatuh pesawat itu. Jadi itu tidak akan dilakukan. NATO sudah bilang juga. Jadi dari segi itu harusnya tidak sampai ke sana. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata yang terjadi justru di sebaliknya, justru dari Rusianya. Karena satu sisi kalau ini berlarut, Rusia pasti di saat yang sama kan Rusia juga sedang disanksi ya. Sanksi ekonomi yang diberikan terakhir itu sanksi yang luar biasa berat. Berbeda dengan sanksi-sanksi sebelumnya. Sanksi yang ini itu menyasar masyarakat Rusia, bukan saja elit. Ini disasar semua masyarakat. Dan sekarang sudah terjadi demonstrasi cukup besar di Rusia, di banyak tempat, ribuan orang sudah ditangkap. Termasuk diantaranya ada pahlawan perang dunia kedua, ada politisi, ada elit yang juga ikut ditangkap. Mereka juga sudah mulai protes tentang perang ini. Karena ekonomi mereka langsung kolaps, langsung jatuh. Rubel langsung jatuh. Pasar saham harus ditutup, sampai detik ini belum buka lagi. Pasar saham tidak akan dibuka sampai paling tidak tanggal 5. Dan itu menimbulkan kekacauan luar biasa. Dan kalau kacauan ekonomi dan kondisi domestik lalu menjadi kacau, Putin itu akan merasa semakin terdesak ya. Kalau dia bisa bertahan di pucuk pimpinan, jadi orang-orang sekitarnya tidak lantas menggulingkan dia, karena kan sebetulnya sepertinya harapan implisit dari negara-negara Barat adalah dengan melakukan sanksi ini, dia berharap masyarakat dan elit itu tersiksa sehingga mereka nanti menggulingkan Putin, mengganti pemimpinnya. Yang tidak tertulis tentunya, tidak mungkin diucapkan karena berarti langsung menyerang Putin kan. Tapi arahnya sepertinya ke sana. Dan kalau arahnya ke sana dan Putin jatuh, itu urusan selesai mungkin ya. Karena Rusia pasti akan langsung mundur.
Tapi kalau tidak, dia bisa bertindak macam-macam. Kita sudah lihat bahwa analis-analis Barat, termasuk saya dan teman-teman yang lain juga tidak ada yang mengira dia akan masuk, termasuk analis Rusia sendiri. Dia pun tidak mengira dia akan tiba-tiba masuk ke Ukraina. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak kita prediksikan. Jadi kita sekarang semua ragu-ragu untuk mengatakan bahwa kayaknya Putin ini tidak mungkin, misalnya tidak mungkin pakai nuklir. Nggak tahu, kita nggak bisa menjamin sama sekali, karena kita nggak bisa menilai itu akhirnya sekarang. Jadi kalau dibilang apakah akan jadi perang dunia, saya masih, satu, saya berharap tidak, dua, saya dari data yang ada sekarang sepertinya tidak, tapi kemungkinan itu selalu ada, Jadi walaupun kecil dan tidak logis sebetulnya, tapi ada kemungkinan kecil itu mungkin yang saya bisa. Baik. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, karena apa yang sudah dilakukan Putin sekarang juga di luar prediksi semua ya, Mas ya. Iya, itu yang membuat kita semua kaget ya, karena kita kemarin berharap atau membayangkan, menganalisis bahwa enggak lah, dia akan melakukan apa yang dilakukan Rusia selama ini. Tapi ternyata tidak. ternyata dia melakukan yang di luar dugaan kita semua. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Karena mungkin Indonesia walaupun berada jauh, tapi pasti akan terkena dampaknya juga kan, Mas, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Mungkin istilah yang juga terlalu jauh ya, karena saya tidak yakin perangnya akan merembet ke Asia. Kecuali Cina menggunakan itu untuk nggak tahu, melakukan sesuatu di kawasan. Tapi saya tidak yakin. Kalaupun terjadi, perangnya di kawasan, di Eropa. Jadi tidak berdampak langsung ke Indonesia, tapi juga dampaknya pasti akan terasa, dampak ekonomi, harga pasti akan melonjak tinggi, produk-produk yang kita impor dari Rusia dan dari Ukraina pasti akan berhenti misalnya. Saya nggak tahu bagaimana misalnya kita menjual sesuatu ke Rusia bisa bayar dengan apa, karena sekarang uang dalam konteks ini ya. Jadi ini semua tentu menjadi pertimbangan, harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia ya, karena kalau situasinya memburuk ya kita harus sudah menghitung bahwa konfliknya berkepanjangan, konfliknya akan meluas, potensi-potensi itu harus tetap dipertimbangkan, walaupun kita jauh. Baik. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia ya, ini narasi Rusia dan Ukraina ini yang nyampe ke Indonesia ini bisa dibilang mungkin mengarahnya ke hal-hal lain ya. Misalnya ada yang menghubungkan dengan perang agama, Rusia lebih pro-Islam, Ukraina tidak. Nah, jadi narasi-narasi seperti itu kerap sekali muncul ya di sosial media belakangan ini. Nah, kalau menurut Mas Radit sendiri, bagaimana sih pandangan Mas tentang narasi yang berkembang di Indonesia tentang konflik Rusia dan Ukraina ini? Di satu sisi saya mencoba memahami ya. Saya juga membaca banyak narasi, banyak artikel, baik yang ada di netizen gitu ya, yang di-share oleh netizen, di WhatsApp grup keluarga gitu, teman-teman, atau juga sebetulnya tidak hanya itu, tapi juga tulisan-tulisan orang-orang yang katanya ahli di beberapa media ya. Saya membaca dan saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Kenapa narasinya menjadi sangat pro Rusia? Kenapa juga kenapa juga kita bisa mengaitkannya dengan banyak hal lain ya, tadi yang ya, soal agama. Nah, ada beberapa hal menurut saya. Ada beberapa hal. Pertama memang Rusia sejak lama itu sudah sangat terkenal dengan dia menggunakan media-media milik pemerintah Rusia seperti RT, seperti Sputnik dan beberapa media lain untuk mendorong narasi versi Rusia. Dan itu sebetulnya wajar dilakukan. Cuman Rusia ini sangat agresif, intensif sekali melakukan itu. Negara-negara Barat mungkin melakukan hal yang sama lewat media-media mereka. Jadi, cuma di Indonesia, nah poin keduanya adalah selain karena memang Rusia melakukan upaya yang cukup agresif untuk menunjukkan posisi mereka. Yang kedua, di Indonesia ini kan memang kita ini lumayan anti Barat ya, agak cukup keras gitu kan soal terutama anti Amerika gitu kan ya.
Kita sudah terlatih, netizen kita apalagi sudah terlatih untuk mengkritik Amerika karena ya Amerika melakukan banyak kesalahan. Dia membantu Israel, dia masuk ke Irak, masuk ke Afghanistan, dalam kasus Iran dan di banyak tempat lain. Sehingga begitu Rusia sama ini kesannya anti Amerika, ini ketika orang-orang Indonesia lalu pokoknya kita dukung Rusia karena Ukraina ini pasti didukung Amerika Serikat. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Faktanya tidak sesederhana itu. Dan yang kita kadang lupa bahwa kita sama ini, kenapa kita mendukung Palestina? Logikanya harusnya bukan karena agama saja, tapi harusnya karena Palestina diserang oleh Israel, kan ya? Palestina itu diserang, disiksa, segala macam lah oleh Israel. Begitu juga ketika kita mendukung, misalnya demonstrasi besar waktu itu mendukung atau menentang invasi Amerika ke Irak 2003, 2004. Sering ada demo-demo soal itu. Kita juga menantang, kita tidak sepakat dengan ada negara yang menginvasi negara lain. Nah, kalau itu logikanya, kan harusnya ini juga Rusia juga ditolak dong invasi. Nah, jadi itu ternyata berhubungan juga dengan literasi masyarakat kita, menurut saya, masyarakat kita. Media kita itu kan bukan media yang punya pemahaman soal kondisi di kawasan Eropa Timur. Kita tidak punya wartawan yang sengaja diterjunkan ke sana untuk melihat situasi di lapangan. Berbeda dengan media-media di Barat yang memang menerjunkan wartawannya langsung ke kondisi ke tempat perangnya. Atau kita tidak terbiasa mencoba mencari info-info lain misalnya dari media-media independen. Makanya kapan hari saya sempat tidak berantem juga, tapi saya sempat bilang ke teman-teman, coba cari media independen dari kawasan. Media independennya tentu bukan media yang, kalau tidak percaya dengan media Barat, tidak percaya dengan media Rusia, carilah orang-orang wartawan-wartawan independen di Ukraina yang sedang meliput. Mereka yang lebih tahu situasinya seperti apa. Dan itu banyak sekali di Twitter kita bisa cek, di Reddit kita bisa ikuti perkembangan open source intelligence itu, dari wartawan-wartawan independen, termasuk dari teman-teman saya dari Tartus ini yang berangkat ke Ukraina untuk meliput, untuk melihat situasi di sana sebagai wartawan. Itu banyak. Nah, kalau soal narasi keagamaan ini agak unik sebetulnya menurut saya. Kayaknya kita melupakan fakta bahwa Rusia di tahun 2001-2002 juga mendukung perang terhadap terorisme. Rusia di tahun 2000, sekitar 2000-an itu sedang berkonflik dengan Chechnya. Mereka sedang melawan gerilyawan Muslim di Chechnya. Jadi kalau tiba-tiba kita bilang bahwa Rusia ini sangat pro-Muslim, ada yang salah ini dengan logika kita gitu ya. Betul bahwa memang Rusia di dalam negaranya itu punya banyak komunitas Muslim, terutama dari kawasan Asia Tengah yang tinggal di Rusia. Betul. Dan itu hal yang sama yang terjadi di Eropa, kan banyak komunitas Muslim di Eropa juga. Di Amerika juga sama. Jadi narasi-narasi bahwa Rusia itu sangat pro-Muslim dan Ukraina itu sangat anti-Muslim karena pemimpinnya Yahudi, udah kemana-mana nanti ininya kan narasi kita. Tapi menurut saya balik ke yang tadi. Jadi argumen dasarnya adalah karena memang kita cenderung anti Barat, jadi kita kadang buta dengan fakta bahwa Barat itu tidak selalu dalam posisi yang salah, apalagi dalam konteks ini dia tidak mendukung Ukraina sebetulnya. Jadi kadang ada narasi kan ya, seperti tadi Mbak Vita sebut di awal, di Indonesia ini soal NATO. NATO yang mendukung Ukraina. Ukraina itu sudah dari tahun 2002 menyatakan ingin masuk NATO. 2008 dia mengajukan proposal, sudah ditolak. Tidak pernah ada kata-kata NATO akan menerima Ukraina. Karena NATO sendiri tahu Ukraina ini kalau sampai diterima, dia akan jadi masalah untuk Rusia. Jadi NATO dan dua negaranya tidak, kemungkinan masuk NATO-nya kecil. NATO pasti menghitung betul. Dia tidak mau berkonflik lagi dengan Rusia. Jadi narasi bahwa NATO itu meluaskan wilayahnya, betul. NATO itu meluas. Tapi kan NATO meluas karena negara-negara tersebut yang minta gabung. Jadi tempat saya sekarang sekolah ini dari awal itu ingin gabung NATO. Kenapa misalnya? Yang paling sederhana aja, saya kasih contoh. Kenapa dia ingin gabung NATO? Ya karena bayangkan dia negara kecil, dia merasa dia selama ini sudah dijajah oleh Rusia selama Uni Soviet berdiri itu.
posisi Estonia adalah dia merasa dia dijajah, dia ditindas oleh Rusia. Begitu dia merdeka, dia ingin aman dari penjajahnya, mantan penjajahnya. Dia tidak mau ada pengaruh Rusia di negara dia. Ya wajar kan dia akan beralih ke negara-negara sebelahnya, negara-negara Eropa yang lain, negara NATO. Makanya dia ngotot ingin masuk NATO, ingin masuk Uni Eropa, dan diterima, dan tidak ada masalah dari Rusia juga. Ukraina ini memang berbeda karena Rusia menganggap Ukraina ini bagian dari dirinya, begitu juga sebaliknya. Tapi kayaknya nanti itu ya. Itu nanti aja lah itu. Ya. Ini baru mau saya tanyain. Jadi kita balik ke ini ya, ke opini yang Mas Radit sampaikan di media Indonesia. Nah, ini sangat menarik ya, karena di artikel yang Mas Radit tulis itu Mas Radit menyebutkan bahwa Putin itu ternyata punya bayangan sejarah tersendiri tentang peradaban Kievan Rus di abad 9 yang menyatukan daratan Rusia dan Ukraina. Dan bayangan ini tertulis di tulisan Putin on Historical Unity of Russian and Ukraine. Bisa nggak sih Mas Radit ceritain maksudnya ini seperti apa ya bayangan sejarah yang dimaksudkan Putin ini? Mungkin ada nggak sih semacam memoir atau novel, karena kebetulan saya adalah sebenarnya latar belakang pendidikan saya sastra gitu ya, saya sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini gitu. Bisa nggak sih Mas diceritakan gitu mengenai bayangan historis ini, khususnya untuk proyeksi masa depan politik Rusia ini sendiri gitu Mas? Oke, ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya juga ya soal latar belakang konflik ya. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa NATO itu faktor yang tidak penting. Tidak, itu penting. Bahwa NATO itu meluaskan wilayah, iya, karena negara-negara sekitarnya memang ingin masuk. Lalu Rusia menganggap itu mengancam dia, karena kok tiba-tiba negara sekitar dia itu semua masuk NATO. Beberapa lah, paling tidak diantaranya. Jadi Rusia merasa terancam, itu iya. Itu juga betul. Cuman pertanyaannya, kenapa dia merasa terancam kan? Terutama kalau Ukraina yang masuk. Ada apa? Kalau cuma soal ada senjata di sana, kalau teman kita yang punya senjata, kita nggak pernah protes kan ya? Logika. Kalau yang punya senjata dan ada di sebelah kita, teman kita nggak akan pernah ketakutan. Tapi kalau yang ada di sebelah kita ini orang yang kita anggap musuh, dan ini yang dia sedang pengaruhi ini sahabat kita misalnya, kita anggap sebagai sahabat kita, atau anak kita malah, kita mau dipengaruhi oleh orang, pasti kita akan marah. Nah, itu pintu masuk saya, kenapa saya mengatakan di artikel bahwa ini bukan cuma soal NATO sebetulnya. Tapi soal yang lebih penting, soal bagaimana Putin terutama melihat Rusia dan Ukraina. Nah, ini tidak saja di artikel yang on historical unity ya. Di artikel-artikel sebelumnya Putin sudah beberapa kali mengatakan hal yang sama. Tidak hanya Putin, juga pemimpin Rusia yang lain. Dalam ketika saya bicara pemimpin Rusia, misalnya Menteri Luar Negeri, tokoh-tokoh akademik, gitu ya. Itu bayangannya sebenarnya semuanya sama. Dan Mbak Vita bisa lihat sendiri kalau banyak orang juga yang mengatakan bahwa kan mereka satu bangsa ya. Rusia dan Ukraina satu bangsa kan, bahasanya mirip-mirip. Yeah. Itu kita dari jauh ya melihatnya. Kita dari jauh kita nggak paham soal bahasa Ukraina karena biasanya orang belajar bahasa Rusia. Yeah. Lalu nggak belajar secara spesifik bahasa Ukraina buat apa gitu kan ya. Kalau dalam konteks mungkin kita menganggapnya sama. Tapi buat orang Ukraina hal yang jauh berbeda. Dan ini penting memandang bahwa Putin melihatnya Ukraina ini dari Rusia dari dulu, ketika masih dalam kerajaan Kievan Rus, mereka satuan, pusatnya di Kiev. Pusatnya di Kiev, peradaban Ortodoks katanya begitu, pusatnya di Kiev. Lalu mereka terpecah karena Moskow itu di bawah pengaruh Mongol. Sementara yang di Kiev itu lalu diambil oleh Polis Lithuania. Jadi lebih dekat dengan Eropa, sementara yang Moskow diambil oleh Mongol yang lebih dekat dengan Asia. Nah, memang secara positif, Kiev itu lebih ke selatan, lebih ke barat, sementara Moskow lebih ke utara, lebih ke timur. Jadi ada perkembangan yang lantas berbeda. Dan ini versinya Putin sebetulnya semua itu sama. Kita semua satu bahasa, satu bangsa, kita harus kembali menjadi satu. Sementara dalam narasinya perang Ukraina, kita sudah berbeda. Dulu memang kita sama 1000 tahun yang lalu. Tapi kan kita sudah berkembang jauh ya dari 1000 tahun yang lalu. Kita sudah jalan secara berbeda, kami punya bahasa yang berbeda, walaupun ada kemiripan, sama seperti bahasa kita dengan bahasa Melayu. Kita tidak akan pernah
terima kalau kita dibilang bahwa kita satu bangsa, oleh karenanya kita harus jadi satu, kan enggak ya. Orang Indonesia terima, orang Malaysia juga nggak akan terima. Kita beda gitu. Dan kadang-kadang ini yang kita tidak bisa bayangkan ya di Indonesia, bahwa mereka merasa berbeda, terutama orang Ukraina ya, merasa berbeda, merasa bahwa mereka punya bahasa sendiri, dan yang penting adalah mereka merasa bahwa mereka selama ini sudah ditindas oleh Rusia. Ini yang penting. Mereka ditindas, mereka dipaksa masuk lagi 1600, 1700, dipaksa diambil lagi oleh Imperium Rusia waktu itu. Sudah itu ketika berubah jadi Soviet Union, Ukraina lantas merasa bahwa mereka tetap ditindas, ada kelaparan besar di Ukraina tahun 1930-an yang bahkan sekian juta orang meninggal. Itu dianggap sebagai bentuk penindasan dari orang-orang Rusia waktu itu, Soviet waktu itu ya. Lalu Rusia merdeka, lalu Soviet bubar 91, Ukraina mencoba untuk bergabung ke Eropa karena mereka nggak mau ada dalam bayang-bayang Rusia lagi. Sementara Putin malah menganggap bahwa ya kita ini satu bangsa, dan kalau Rusia di bangsa besar lagi, ya Rusia harus menjadi satu kesatuan lagi. Belarus, Rusia, dan semua satu bangsa. Tuh. Nah, kalau soal bacaan-bacaan nanti saya cari lagi ya, karena saya juga berapa. Tapi yang menarik sebenarnya menurut saya, ide Putin ini sempat walaupun orang bilang bahwa enggak, Putin dulu enggak begitu kok. Enggak dilihat dari tahun 2000, 99, 2000. Dia sudah mengatakan hal itu. Bahkan dia mengatakan Ukraina itu bukan negara modern, karena bukan negara yang punya bangsa seperti Rusia. Ukraina itu hanya dibentuk oleh kesepakatan kelompok Bolshevik waktu itu, Lenin terutama. Tahun 1922 itu ada beberapa perjanjian yang akhirnya memberikan wilayah Ukraina menjadi wilayah sendiri. Itu yang dianggap oleh Putin ini kesalahan. Mas, jadi ini sekaligus menjawab juga sebenarnya pertanyaan selanjutnya ya, sudah terjawab ya, bahwa memang Putin menganggap bahwa Ukraina itu memang bukan negara sendiri ya, melainkan bagian dari Rusia, dan mungkin dia mempunyai cita-cita untuk menyatukan mereka lagi menjadi sebuah negara yang besar, mungkin seperti itu kira-kira. Mungkin Putin belum bisa move on kali ya. ini juga menarik ya. Kemarin saya sempat ikut diskusi lagi gitu. Lalu ada yang berargumen bahwa enggak kok, Putin nggak bilang begitu kok. Yang Putin itu ke negara-negara mantan negara-negara bekas Soviet yang lain itu tidak melakukan hal itu. Tidak juga. Dia ke negara-negara lain melakukan hal yang sama, karena prinsipnya adalah Rusia itu punya sphere of influence. Jadi prinsip adalah wilayah yang dekat dengan atau mantan Soviet ini itu adalah wilayah pengaruh Rusia. Di dalamnya itu ada Estonia, Latvia, Lituania, lalu ada Belarus, ada Ukraina, lalu ada Moldova, ada Georgia, Armenia, Azerbaijan, lalu ada 5 negara Asia Tengah. Jadi semua itu adalah bagian dari wilayah pengaruh Rusia. Ukraina dan Belarus agak berbeda, statusnya lebih tinggi, karena mereka menjadi bagian integral dari bangsa Rusia. Narasinya selalu, kalau orang-orang yang mencoba untuk membenarkan argumen Putin adalah, ya mereka kan satu bangsa, kenapa sih harus berantem gitu? Loh, satu bangsa kan menurut Putin, menurut orang Rusia. Tanya enggak ke orang Ukraina, mereka merasa satu bangsa enggak dengan Rusia? Sudah tanya belum ke orang Ukraina? Sudah tanya belum ke orang Belarus? Mereka merasa satu bangsa atau belum? Atau tidak dengan Rusia? Faktanya, dalam 2-3 tahun terakhir ini, orang Ukraina yang mau bergabung dengan Eropa itu jauh lebih tinggi, semakin tinggi setelah serangan Rusia 2014, apalagi sekarang ya. Sekarang ini jelas-jelas menyerang. Kalau yang 2014 itu cuma mengirim pasukan-pasukan yang tanpa tanpa simbol. Jadi karena itu orang Rusia, tapi masuk ke wilayah Ukraina dan membantu pemberontak di timur. Itu yang terjadi 2014. Itu aja sudah membuat orang Ukraina merasa lebih nasionalis. Dan wajar kan, orang Indonesia juga menjadi sangat nasionalis kalau wilayahnya diserang kan. Nggak usah diserang lah. Malaysia mengklaim tempe atau apalah, makanan punya kita, budaya punya kita,
diklaim Malaysia saja kita langsung marah betul. Benar. Lah kalau kita diklaim marah nggak? Logikanya sederhana. Iya, posisi kita di posisi mereka ya, di posisi orang Ukraina. Lalu wilayahnya diambil kok. Wilayahnya tiba-tiba dipecah, diambil sebagian. Ya pasti akan marah dan akan menjadi semakin nasionalis, menjadi semakin anti Rusia. Wajar kan? Sama seperti kalau dibegitukan oleh Malaysia misalnya. Ini cuma hipotetika, ya. Malaysia tidak akan melakukan itu. Tapi kan bahkan tidak dilakukan saja sudah sering sangat ultra ya. Sepak bola aja kita kebayangkan Mbak Vita kalau ada pertandingan sepak bola Indonesia Malaysia, wah tidak lah. Bener banget tuh Mas. Itu paling sederhana. Dan bayangkan tiba-tiba pemimpin negara sebelah bilang kalian bukan negara, kalian itu cuman buatan. Putin lupa bahwa semua negara di dunia ini ya negara buatan. Kan Indonesia tidak ada sebelum 45. Tidak ada itu namanya Indonesia. Indonesia itu ya baru ada sesudah merdeka itu. Semuanya itu dibuat. Dan kita mencoba mengonstruksi diri kan. Indonesia bilang, oke, kita sekarang negara, kita itu wilayahnya di sini, kita membangun kebersamaan, membangun nasionalisme. Sama, Ukraina juga melakukan itu, Rusia melakukan itu, semua melakukan hal yang sama. Jadi agak nonsens sebetulnya ketika Putin mengatakan itu, justru menunjukkan bahwa dia melihat Ukraina dengan cara yang berbeda. Ukraina dan Belarus sebetulnya. Cuman Belarus kan sudah di bawah pengaruh kekuasaan Putin, jadi ya sudah. Gitu. Ukraina yang agak makanya narasinya kan soal anak nakal. Itu narasi yang ada di Indonesia juga kan. Ukraina ini anak nakal yang apa ya bahasa Indonesia yang baiknya minta sesuatu yang lebih gitu kan ya. Kalau saya baca WhatsApp yang pakai logika suami istri minta sesuatu yang lebih gitu kan. Tapi ya harus bisa dipahami bahwa posisinya kalau dari sudut pandang Ukraina tidak sesederhana itu. Iya. Jadi kalau ada wacana anak nakal kayak gitu ya, retorika semacam itu tuh sering banget saya temukan di wacana kolonial dulu ya, di mana Belanda menganggap pribumi sebagai anak nakal sehingga mereka wajib kan? Untuk mengajarkan adab dan segala macam gitu kan. Wacananya sama persis. Benar. Sama persis. Makanya banyak orang menggunakan istilah terutama penstudi di Eropa ya, Eropa Timur. Nggak usah di Eropa. Kadang kan orang bilang ini propaganda orang-orang Barat. Kesannya itu Amerika, Inggris, Jerman. Nggak usah lah. Di yang studi di kawasan sini aja lah. Di Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Finland, Swedia, di Ukraina, Belarus. Saya punya beberapa teman dari Belarus juga yang selalu bilang bahwa ini imperialisme baru Rusia. Benar. Jadi mereka bahwa diri mereka itu bangsa besar dan mereka yang lainnya itu ada di bawah mereka dan harus jadi anak tanda petik ya. Anak-anak mereka gitu. Bahwa ini mereka semua negara sendiri loh. Mereka punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan Ukraina sudah melakukan itu dan kasihannya adalah ini yang agak bingung saya. Kita harusnya itu justru simpati sekali sama Ukraina. Kenapa? Karena mereka itu minta gabung NATO nggak diterima sama NATO. Ya kan? Minta bantuan juga nggak dikasih yang sebanyak-banyaknya. Diserang sama Rusia, kita malah belain Rusia. Jadi agak ada yang aneh gitu loh. Kita itu simpati kok sama agresor, simpati harusnya sama orang yang diserang kan sama seperti betul sama simpati ke Palestina, sama seperti kita simpati ke Yaman, simpati ke kaum Rohingya di Myanmar kan sama. Itu yang unik sebenarnya dari bangsa kita ini kadang kita nggak refleksi diri kalau kita yang di posisi seperti itu seperti apa gitu. Nah, saya khawatirnya malah kita menempatkan diri di posisi Rusia. Jadi kita bisa mengambil tahun 70-an. Itu kan narasinya selalu gitu, mereka mau gabung sama kita kok. Nah, ujung-ujungnya lepas juga. Mereka mau tetap sendiri. Jadi, tapi ini nanti bahasan lain lah. Kalau soal bahasan lain, panjang nanti. Benar-benar. Mas Radit sendiri ya, menyikapi pemberitaan tentang konflik Rusia dan Ukraina ini, sebaiknya sebagai warga negara Indonesia, ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh, menurut Mas yang dari sana memang mengamati secara langsung? Sebagai warga ya, bukan sebagai, tidak mewakili negara ya. Kalau iya, negara, sebagai warga. Sebagai warga. Pertama menurut saya, satu,
logikanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, simpati itu harusnya pada korban, bukan pada penyerang. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita mau bersimpati, mau memberikan komentar, harusnya either meminta Rusia menghentikan serangan, atau kita bersimpati pada Ukraina. Tidak ada pilihan lainnya harusnya. Pilihannya cuma dua, secara terang-terangan meminta Rusia menghentikan serangan. Kalau tidak mau, kita bisa bersimpati pada Ukraina sebagai korban. Bukan lantas. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita justru memunculkan narasi-narasi seperti tadi membela serangan Rusia, menyalahkan Ukraina, mengejek Ukraina sebagai anak nakal yang sekarang kena batunya lah, apalagi tiba-tiba mengejek presiden Ukraina karena dia komedian segala macam. Itu menurut saya narasi-narasi yang sangat tidak sensitif dengan apa yang terjadi di kawasan Ukraina, terutama di wilayah Ukraina, bagi warga Ukraina. Tentu warga saya, karena kebetulan saya ada di sini, saya membaca di Indonesia, saya tersinggung juga, karena orang Indonesia ini tidak sensitif sama sekali. Tapi oke lah, lupakan orang-orang Indonesia yang sedang ada di Estonia ini banyak ya, sekitar 30-an. Di Ukraina ada sekitar 100 sekian. Di negara-negara sekitar sini juga ada banyak. Semua bingung. Terus terang saja ini, semua kita saling kontak, kita semua bingung kenapa warga Indonesia itu kok simpati pada Rusia, sementara kita yang ada di sini, bahkan yang tidak kena langsung tapi ada di kawasan itu simpatinya 100% pada, kalau perlu 200% pada Ukraina. Jadi satu, kalau bisa bersimpati atau paling tidak mengecam yang dilakukan Rusia. Kalau tidak bisa, ya lebih baik diam saja kan ya. Jadi ya sudah, toh tidak ngefek langsung. Karena problemnya, karena kalau kita ngomong macam-macam, netizen kita lantas bikin cerita macam-macam, bayangkan perasaan orang-orang Ukraina yang tinggal di Indonesia. Di sana ada duta besar Ukraina untuk Indonesia, ada staf-staf kedutaan yang dari Ukraina untuk Indonesia, ada orang-orang Ukraina yang tinggal di Jakarta, di beberapa kota, di Bali, bayangkan perasaan mereka seperti apa. Itu yang menurut saya kita tidak sensitif. Kadang orang Indonesia ini, ya memang orang Indonesia netizennya sangat ini ya, bahasan orang itu biasanya mulutnya lebih kejam dari ibu tiri atau ibu mertua in many jokes gitu ya. Tapi terbayangkan ya Mbak Vita bahwa saya kalau misalnya kita jadi duta besar Ukraina gitu ya, kita dengar orang Indonesia ngomong gitu, kebayang gitu apa perasaannya seperti apa. Makanya di webinar tanggal 24, saya ingat betul itu tanggal 24 Februari persis di hari serangan pertama Rusia ke Ukraina, itu ada webinar yang harusnya menghadirkan dubes Ukraina dan dubes Rusia di satu forum. Tapi dubes Rusianya berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Lalu dubes Ukraina ada di sana, lalu ada akademisi yang sangat pro Rusia narasinya, dan dubes Ukraina langsung tersinggung dan dia marah-marah di forum. Sangat masuk akal kan? Bayangkan negara Anda sedang diserang, tiba-tiba tempat Anda tinggal malah mendukung penyerangnya. Itu pasti akan sangat emosional dan sangat bisa dipahami. Jadi kalau kita tidak bisa mendukung dan mengecam Rusia dan mendukung Ukraina, kita bisa diam saja. Itu poin saya berikutnya. Tapi poin berikutnya yang bisa kita lakukan adalah selalu coba cari informasi. Cuma ini saya sulit ya. Ini orang kita ini memang literasi, sorry to say, literasi pencarian informasinya kan masih terbatas ya. Kita hanya melihat, apalagi sekarang gitu ya, cuma mau baca tweet yang pendek-pendek atau lihat video di TikTok. Dari situ kita atau baca meme atau baca WhatsApp chat yang itu tadi konflik suami istri. Lalu dari situ kita seakan-akan sudah paham situasinya. Saya tidak bisa berharap bahwa orang biasa di Indonesia masyarakat umum akan berusaha untuk memahami konfliknya. Tidak juga. Tapi cobalah melihat kalau tidak bisa mencari sumber informasi lain, misalnya dari beberapa media independen. Kalau tidak, seperti saya bilang di awal tadi, kalau tidak percaya dengan media Barat, nggak apa-apa. Tidak percaya dengan media-media mainstream Barat, wajar, karena memang media mainstream Barat juga sering sekali narasinya narasi misalnya pro Israel itu kan ya. Dan kita nggak dengar itu, oke, nggak apa-apa. Tapi juga jangan baca
narasi-narasi pro-Rusia dari media Rusia, sama saja. Coba lihat berita langsung, oke, tidak percaya dengan media Ukraina, oke, nggak apa-apa, sama-sama lagi berantem kan mereka. Ya udah, jangan percaya semua. Lihat ke laporan jurnalis-jurnalis independen. Kalau baca Twitter, bacalah laporan dari jurnalis independen di Twitter, banyak sekali kok. Jurnalis-jurnalis independen yang ada di medan pertempuran sekarang. Jadi kita tahu bagaimana sih situasinya. Makanya saya tidak bisa terima ketika ada orang mengatakan bahwa ini tidak ada serangan kok, tidak ada warga yang terluka. Sudah lihat berita belum sih? Gitu. Saya sampaikan, bisa ya narasinya begitu. Kalau malah ada narasi kalau ini terlukanya karena misil Ukraina sendiri. Gitu. Kok bisa ya? Sampai ke situ gitu. Bukannya sudah lihat bahwa ada konvoi tank Rusia dan artileri sampai 40 mil itu berarti berapa kilo? 50 sekian kilo. Pak, tanknya berjalan masuk ke arah Kiev. Nah, ternyata saya baru tahu mungkin itu tidak diketahui oleh banyak orang. Fakta-fakta itu mungkin tidak disorot oleh media. Kalaupun disorot ya orang tidak baca karena yang dibaca tadi Twitter dan TikTok yang dilihat. Ya, kalau memang itu yang terjadi sekarang, berarti saya cuma bisa appeal ke common sense dan hati nurani saja, bahwa terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari pertempuran narasi dan siapapun yang orang mau menjustifikasi, membenarkan apa yang dilakukan Rusia, membenarkan apa yang dilakukan Ukraina, terserah. Tapi be considerate, bahasa Indonesianya, lebih berusaha untuk merefleksikan ke hati nuraninya. Kalau kita yang ada di posisi itu, dari posisi orang Ukraina di Indonesia, melihat berita, melihat komen yang kita sampaikan, itu betapa tersinggungnya, betapa mereka akan merasa, kalau Mbak Vita baca postingan-postingannya kedutaan besar Ukraina di Jakarta, di Facebook atau di Twitter, itu betul-betul mereka kayak sudah memohon-mohon agar masyarakat Indonesia itu mendukung mereka. Karena saya ada di sini, saya bisa paham bahwa mereka pasti juga sangat kesal. Kok bisa ya orang Indonesia ini malah mendukung agresor? Tapi again, tadi menurut saya, be considerate. Kalau tidak bisa, paling sederhana, kalau tidak bisa komen karena tidak tahu, ya lebih baik jangan komen. Kan gitu ya. Komenlah yang kita bisa tahu saja. Kadang orang Indonesia ini kan komennya lebih tajam, padahal dia nggak tahu. Cukup komentar yang kita tahu, dan jangan bikin pernyataan yang bisa melukai orang yang sedang diserang. Itu aja sih. Kalau terhadap kalau kita seperti yang saya lakukan di tulisan saya, mungkin tulisan itu bisa menyinggung orang-orang Rusia atau pro-Rusia di Indonesia, mungkin. Tapi posisinya kan mereka tidak sedang diapa-apain ya. Yang sementara sebaliknya adalah Ukraina sedang diserang dan banyak orang yang meninggal, masyarakat sipil. Ya, tentu saya tidak bisa, dalam posisi itu saya tidak bisa netral, karena saya berarti akan bersimpati pada orang yang sedang diserang. Sebagaimana saya harusnya bersimpati pada orang-orang Palestina, sebagaimana saya harusnya bersimpati pada orang Rohingya. Sama logikanya, itu aja. Jadi, kadang kita melupakan aspek itu, aspek bahwa di sini itu ada yang sedang menderita gitu di tempat sana. Itu sih sering sekarang orang Indonesia tidak sensitif soal itu. That's the point sih Mas. Maksudnya berpihaklah pada sisi kemanusiaan sih ya, kalau bisa dibilang. Bersimpatilah pada korban, bukan pada. Betul. Itu yang saya jadi sekarang kadang menarik kesimpulannya adalah kok banyak kasus di dalam banyak hal ya. Saya nggak akan sebut banyak hal lain ya. Di Indonesia itu banyak sekali sosial, ya kita malah bersimpati bukan pada korban, tapi pada orang yang menjadi pelaku. Itu kan banyak sekali ya. Saya nggak perlu sebutkan lah kasus-kasus yang seperti itu, tapi banyak sekali. Istilah ketika ada korban yang bersuara, kita selalu menganggap bohong. Ya pasti yang berbohong korbannya yang tidak. Selalu seperti itu. Jadi saya menemukan garisnya kayak sama ya. Kita di kasus-kasus tertentu kita tidak bersimpati pada korban, tapi malah menyerang korban gitu, menganggap korban yang memulai, kan selalu gitu ya, korban yang memulai, korban yang
memprovokasi lah gitu. Nah, sama polanya sama. Betul. Mungkin ada yang salah dari pola pikir atau budaya masyarakat kita, saya juga nggak ngerti. Tapi baik Mas Radit, terima kasih sekali ya. Waktu juga yang harus memisahkan kita. 1 jam udah lama. Saya sebenarnya pengen banyak sih ngobrol lagi, cuman ya mungkin durasinya memang seperti ini, ya harus diakhiri juga pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Radit sudah bersedia diundang di podcast saya. Mungkin next saya akan mengundang lagi untuk topik-topik yang berbeda. Siap. Mudah-mudahan masih bersedia. Diundang, pasti bersedialah. Kalau diundang pasti ya. Selama masih punya pas. Selama masih pas. Iya, siap. Tapi pasti ini podcast kali ini pasti bakal banyak mudah-mudahan memberikan pandangan dan perspektif baru. Ya harapannya sih bisa mengubah perspektif orang-orang yang berada di jalan yang salah gitu, di pemikiran yang salah. Khususnya saya tidak cukup optimis, tapi minimal saya yang penting adalah suara itu ada gitu, suara yang berbeda itu ada dan menunjukkan bahwa yang kita lakukan selama ini salah. Kalau ternyata orang tidak berubah, ya what can I do ya. Yeah. Tapi saya justru berharap seperti obrolan saya dengan pembimbing saya kemarin. Yang penting mungkin generasi muda dan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ya, paling nggak bisa membantu mengedukasi masyarakat. Karena kalau kita berdua sendiri, Mbak Vita, yang bekerja, nggak mungkin. Kita butuh bantuan banyak orang dan mungkin mahasiswa dan yang mendengar bisa membantu dengan menyebarkan ke teman. Benar sekali. Baik, Mas Radit, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mbak Vita.